Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Sani Prabawa dengan NPM 2308260224. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang saya buat untuk blok respirasi. Di sini saya membawakan tema mengenai tuberkulosis paru dengan pembagian mulai dari definisi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, gejala, diagnosis, dan tata laksana. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu definisi. Apa sih definisi dari tuberkulosis paru itu? Jadi, definisi dari tuberkulosis paru atau sering dikenal di masyarakat sebagai TBC adalah penyakit sistem pernafasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan tapi ternyata bakteri ini juga dapat menginfeksi organ lain, seperti organ pencernaan, organ limfa retikular, kulit, sistem saraf pusat, sistem muskuloskeletal, hati, dan sistem reproduksi. Selanjutnya adalah etiologi. Jadi, etiologi dari tuberkulosis paru atau TBC paru itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dimana itu merupakan basil tahan asam dan alkohol. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri yang bersifat aerobik obligat, fakultatif, dan intraselular. Selanjutnya adalah faktor resiko. Jadi faktor resiko dari tuberkulosis yang pertama adalah faktor lingkungan dan paparan. Contohnya seperti jumlah bakteri yang dikeluarkan melalui droplet dan lamanya paparan dengan udara yang terkontaminasi. Yang kedua adalah faktor kondisi dari individu atau orang tersebut. Kondisi medis seperti gangguan sistem imun tubuh, infeksi HIV yang dimana dilaporkan 18 kali lebih beresiko untuk terinfeksi TB aktif. Kemudian ada malnutrisi, diabetes mellitus, gangguan ginjal, dan keganasan hematologi. Yang ketiga adalah kebiasaan dan gaya hidup seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Yang keempat adalah faktor pengobatan seperti imunosupresi jangka panjang. Yang kelima adalah faktor sosioekonomi seperti tinggal di negara berkembang dan kemiskinan. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi. Patofisiologi tuberkulosis paru atau TBC paru disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menular melalui aerosol dari membran mukosa paru-paru individu yang telah terinfeksi. Ketika seseorang dengan TB paru yang aktif batuk, bersin, atau meludah, droplet akan keluar ke udara bebas. Ketika terinhalasi oleh individu lain, droplet infeksius akan terkumpul di paru-paru dan organisme akan berkembang dalam waktu 2 sampai dengan 12 minggu. Selanjutnya gejala. Apa sih gejala dari tuberkulosis ini? Gejala umumnya adalah batuk, yaitu batuk berdahak yang dapat bersifat kronis dan mungkin disertai darah. Kemudian ada nyeri dada, lemas, penurunan berat badan, demam, sesak nafas, penurunan nafsu makan, rasa menggigil, dan keringat malam juga merupakan gejala yang umum terjadi. Selanjutnya adalah diagnosis. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pastinya anamnesis. Pada anamnesis umumnya didapati gejala respiratorik seperti batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu dan dapat disertai dengan darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Serta gejala sistemik seperti demam, keringat malam tanpa aktivitas, badan lemah, nafsu makan menurun, dan penurunan berat badan. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, vital sign atau tanda vital umumnya didapati peningkatan suhu tubuh, frekuensi napas, dan juga denyut nadi yang meningkat. Pada inspeksi, kadang terlihat retraksi interkosta dan tarikan dinding dada. Pada palpasi, fremitus dapat mengeras atau melemah pada paru yang terinfeksi. Pada perkusi dijumpai sonor pada sebagian besar lapangan paru, dan pada auskultasi dapat menemukan rongki basah, suara nafas bronkial, suara nafas amforik, dan penurunan suara nafas vesikuler di apeks paru yang menandakan adanya konsolidasi paru. Hal ketiga yang dapat kita lakukan untuk menegakkan diagnosis adalah pemeriksaan penunjang seperti kultur sputum, pemeriksaan bakteriologis, gen expert MTB atau RIF assay, pemeriksaan radiologis, tes tuberkulin kulit, atau tes Mantoux, serta interferon release assay atau IGRA. Akan tetapi pada pemeriksaan penunjang, gold standar dari menegakkan diagnosis TB paru adalah dengan kultur sputum yang dimana akan dijumpai Mycobacterium tuberculosis.
kultur bakteri, dan juga tes cepat molekuler atau TCM seperti GenExpert. Serta kita juga dapat melakukan fototoraks yang dapat menunjukkan bercak atau nodul infiltrat, terutama di lobus atas paru-paru. Dan yang terakhir adalah tata laksana dari TB paru. Tata laksana dari tuberkulosis paru dapat dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap awal atau fase intensif selama 2 bulan dan juga tahap lanjutan selama 4 bulan. Pada fase intensif, obat yang diberikan tiap hari selama 2 bulan yakni berupa kombinasi isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan etambutol. Lalu pada tahap lanjutan, obat diberikan tiap hari selama 4 bulan yakni berupa isoniazid dan rifampicin. Baik, sekian yang sudah saya presentasikan. Berikut adalah referensi yang saya bawakan untuk membuat mind map tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.